Ada beberapa sobat RSMY yang sedang hamil atau sedang mempersiapkan kehamilan. Nah, kita sharing seputar kesehatan ibu dan janin, Dok. Kita pengen tahu, Dok, sebetulnya kehamilan yang sehat itu seperti apa ya, Dok Dika? Muntah yang berlebihan itu terutama pada saat trimester 1. Oh ya, kadang kan ada yang istilahnya kayak morning Morning sickness gitu ya, sickness, Dok iya, ya. hamil. Pada saat awal-awal hamil itu kan mual muntah. Nah, yang dikatakan berlebihan itu bagaimana ya, dokter ya? Resiko-resiko seperti tadi itu ada nggak, Dok? Kalau tanda-tanda bahaya yang tadi salah satunya kan perdarahan ya. Iya. Untuk perdarahan itu Selamat datang di podcast RSM-nya. Kami siap memberikan informasi edukasi kesehatan dengan cepat, ramah dan melayani. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi pelayanan kesehatan yang terbaik. Sehat dan berkualitas, itu yang kami tawarkan. Dengan pelayanan yang cepat, ramah dan melayani, kami siap membantu Anda mencapai hidup yang sehat dan berkualitas. IRS juga Prof. Haji Muhammad Yamin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSMY, berjumpa lagi bersama kami dalam podcast RSMY, cepat, ramah, dan melayani. Untuk tetap mendukung podcast RSMY dalam memberikan info seputar kesehatan, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe akun YouTube kami di RSMY Official, dan jangan lupa juga untuk like, follow, dan komen di akun media sosial kami yang lainnya. Nah, untuk pagi ini bersama saya, Dr. Novi Rista Ananda, kita akan membahas info seputar kesehatan ibu dan janin. Dan untuk hari ini kita sudah ditemani oleh Dr. Hadikah Gusti Adora, spesialis kebidanan dan kandungan yang merupakan salah satu dokter obgyn di RSMY. Selamat pagi, Dr. Dika. pagi dokter Novi. Bagaimana kondisinya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Dokter Novi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Dok. Nah, jadi kita langsung saja ya, Dok ya. Mungkin di sini ada beberapa sobat RSMY yang sedang hamil atau sedang mempersiapkan kehamilan. Nah, kita sharing seputar kesehatan ibu dan janin, Dok. Kita pengen tahu, Dok, sebetulnya kehamilan yang sehat itu seperti apa ya, Dok Dika? Kalau untuk kehamilan yang sehat itu kondisi janin di dalamnya itu sehat secara fisik, secara mental, dan secara rohani. Berarti sehatnya secara fisik, mental, dan rohani ya, Dok ya. Nah, kita bisa ukur sendiri nggak, Dok? Apakah dalam kehamilan ini dari awal sampai akhir kita tuh dibilang sehat, pengukurannya kira-kira apa, Dok? Kalau untuk pengukurannya itu kita perlu melakukan ANC namanya, dokter. ANC. ANC itu A-nya antenatal care. Jadi pemeriksaan selama kehamilan itu dengan tenaga kesehatan. Berapa Bisa kali di kira-kira itu, Dok? bidan, bisa di dokter ataupun dokter spesialis. Berapa kali kita kira-kira, Dok, selama kehamilan? Kalau untuk pemeriksaan minimalnya itu kita melakukan pemeriksaan minimal itu selama 6 kali pemeriksaan. Pada trimester 1 itu pada 1 kali pemeriksaan, trimester 2 2 kali pemeriksaan, dan trimester 3 itu 3 kali pemeriksaan. Berarti trimester 1-nya 1, trimester 2-nya 2, trimester 3-nya 3 ya, Dok ya. Sebaiknya di bidan atau di dokter ya, Dok ya. Oke, minimal. Ya, Dok. Nah, di antara semua itu apakah memang perlu pemeriksaan khusus seperti USG gitu, Dok? Kalau untuk USG itu yang paling penting itu pada trimester 1 sih, dokter ya. Jadi pada trimester 1 pemeriksaan USG itu kita untuk menentukan apakah kehamilannya itu di dalam rahim atau enggak, itu yang paling penting. Dan setelah kita menentukan kehamilannya di dalam rahim atau tidak, apakah kehamilannya itu berkembang sesuai usia kehamilannya atau tidak, dan janinnya hidup atau tidak. Berarti emang harus kita pantau ya, Dok ya. Jangan nanti di saat-saat sedang hamil kita nggak tahu nih, ternyata kita ada beresiko kehamilannya terganggu ya, Dok sekali, ya. dokter. Nah, sebelum mempersiapkan kehamilan nih, Dok, apakah ada tanda-tanda tertentu gitu, Dok, kalau kita tuh mempunyai resiko untuk hamil dengan penyulit gitu, Dok? Kalau untuk kehamilan yang beresiko ya, dokter ya. Jadi kita ada istilahnya, salah satunya itu ada 4T. 4T.
4 terlalu. 4 terlalu Oke, ya dok. iya dokter. 4 terlalu. Yang pertama itu terlalu muda. Jadi usia ibu hamilnya itu terlalu muda, kurang dari 17 tahun. Kemudian terlalu tua di atas 35 tahun. Terlalu banyak anaknya bisa lebih dari 5 ya dokter ya. Dan terlalu dekat jaraknya, kurang dari 2 tahun itu udah hamil lagi. Oh, berarti nggak boleh terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, dan terlalu banyak ya dok ya. Siap, iya Oke. dokter. Nah, selama hamil nih dok, kita sih berharapnya mudah-mudahan hamilnya aman gitu ya dok, Amin. sehat-sehat. Tapi kita juga harus tahu ya dok ya, apa saja tanda-tanda yang harus kita waspadai selama hamil. Itu kira-kira apa aja dok yang harus kita waspadai Kalau dok? untuk tanda-tanda yang harus kita waspadai, terutama pada saat awal kehamilan itu perdarahan, Perdarahan. keluar darah dari kemaluannya. Itu di umur berapapun ya dok ya? Berapapun, sebenarnya bukan hanya pada trimester 1, dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan itu normalnya itu tidak ada keluar darah sama sekali. Oke. Itu untuk yang perdarahan. Itu perdarahan. Selain itu mungkin dok? Kalau yang kedua itu demam. Oh, demam tinggi. Mm-mm. Jadi ibu hamil yang terkena infeksi, misalnya demam tinggi, salah satunya seperti demam berdarah atau demam tipes. Nah, itu kan demam tinggi. Nah, itu bisa membahayakan keadaan janinnya juga. Berarti di saat ibu sedang hamil dan terkena demam, sebaiknya diperiksakan ke fasilitas kesehatan ya, Dok. terdekat. Untuk yang lainnya apalagi dok yang perlu kita Kemudian waspadai? pada saat itu mual muntah yang berlebihan itu terutama pada saat trimester 1. Oh ya, kadang kan ada yang istilahnya kayak morning Morning sickness gitu ya sickness, dok iya, ya. hamil. Pada saat awal-awal hamil itu kan mual muntah. Nah, yang dikatakan berlebihan itu bagaimana ya dokter ya? Jadi yang dikatakan berlebihan itu mual setiap kali makan, muntah setiap kali makan, dan minum air pun udah nggak bisa masuk lagi dok. Jadi udah dicoba minum air itu langsung keluar, langsung muntah. Kemudian badannya udah terasa lemas banget karena udah nggak ada nutrisi yang masuk sama sekali. Berarti kalau sudah lemas, jangan dibilang itu cuma bawaan hamil ya dok ya, Jangan, tapi itu harus kita periksa juga kita ya dok periksakan ya. ke fasilitas kesehatan. Yang kita takutkan itu dok, selain ibunya yang lemas, untuk anaknya apa ya Untuk dok? anaknya juga untuk morning sickness ini kan terutama pada trimester 1 ya. Trimester 1 itu dimana perkembangan janinnya itu yang paling pesat. Dari yang awalnya dari sel telur dan sel sperma itu kan mulai terbentuk organ-organnya seperti otak, jantung, dan tulang-tulangnya. Nah, pada saat ini yang paling krusial nutrisinya yang diperlukan. Jadi jika nutrisinya tidak terpenuh pada saat awal hamil, itu bisa berdampak ke kehamilannya, ke janinnya nanti. Oh, jadi nggak boleh disepelekan juga ya dok, Tidak mual boleh. muntah yang terlalu hebat ya dok ya. Jadi tadi sudah ada perdarahan, demam, mual dan muntah. Apalagi dok tanda yang lain dok? Tanda yang lain itu sakit kepala yang hebat. Oh, sakit kepala ya dok ya. Iya, sakit kepala terutama di trimester ketiga. Trimester ketiga. Jadi sakit kepala itu salah satu ciri dari tensi tinggi. Hipertensi ya dok ya. Ya, hipertensi dalam kehamilan itu sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur, kemudian kaki atau tangannya mulai bengkak-bengkak. Jadi untuk hipertensi dalam kehamilan itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya dokter ya. Yang paling kita takutin itu kejang. Oh, gara-gara hipertensi jadi kejang ya karena dok saking ya. tingginya tensi jadi bisa sampai kejang. Itu untuk janin, untuk ibunya itu emang udah susah kita untuk menyelamatkannya. Oh, itu ya dok yang paling kita takutkan ya dok ya. Jadi makanya dari awal sampai 6 kali itu ya nggak cuma kondisi janin aja diperiksa, tapi ibu Kondisi juga ibunya ya dok ya, juga. tensi ibunya juga Iya. ya dok ya. Jadi itu tadi pemeriksaan ANC tadi, pemeriksaannya itu bukan hanya kondisi janin, kondisi ibunya diperiksa, seperti tekanan darah, seperti tinggi badan, berat badan ibu, dan juga
konsumsi, gitu ya, iya Dok, cek ya? darah untuk konsumsi tablet tambah darah. Oh, oke. Berarti emang semuanya diperiksa ya, Dok, Semua ya? diperiksa. Untuk memastikan kita aman dalam hamil gitu ya, Dok, ya? Iya. Nah, selain itu ada yang harus kita waspadai lagi, Dok, selama hamil, Dok? Ini untuk tadi ngomong berat badan ya. Iya, berat Penambahan berat badan yang berlebihan itu juga tidak bagus. Oh, jadi kan kita kadang kalau hamil kan agak Banyak keteteran makan, makannya ya, Dok, ya? iya, Berarti itu tidak baik ya, Dok, itu ya? tidak baik. Jadi untuk penambahan berat badan ini sebenarnya kita harus mengetahui dulu berat badan kita sebelum hamil. Oke. Berat badan sebelum hamil, dan kita mengukur namanya indeks massa tubuh kita. Oh, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh, dan dari indeks massa tubuh itu kita hitung apakah kita termasuk yang kurus, normal, berat badan berlebih, atau obesitas. Jadi penambahan berat badan itu tergantung dari indeks massa tubuh sebelum hamil, Dok. Kalau misalnya normal nih, Dok, sebelum hamil, bagus, ideal. Waktu hamil kita harapkan berapa? Itu 11 gitu, sampai Dok? 18 kilo. 11 sampai 18 kilo. Kalau lebih kurus berarti lebih banyak lagi ya, Dok, Ya, ya? benar sekali, Dokter. Kalau kita udah over berarti Udah dikurangi over ya, atau Dok, ya? obesitas itu lebih sedikit. Malah kalau obesitas itu penambahan berat badannya hanya 9 kilo. 9 kilo. Iya. Berarti nggak boleh juga kelebihan makan gitu, Nggak Sobat boleh, RSMY ya, iya. harus ditahan-tahan juga. Tapi kan kebanyakan kita kan tidak memperhatikan ya, Dok, ya, jenis makanannya. Sebetulnya untuk makanan yang paling baik untuk ibu hamil ini apakah semua boleh dimakan atau Kalau ada pilihan, untuk makanan ibu hamil ini yang paling penting itu matang. oh yang matang? Yang mentah-mentah itu nggak boleh. Misalnya sebelum hamil suka telur separuh matang. Iya, Nah, iya, Dok. itu nggak boleh lagi saat hamil. Di trimester berapapun Di dihindari trimester ya, Dok, berapapun, ya? saat tahu hamil itu langsung dihindari. Kalau ibu hamil yang sering makan manis-manis atau es krim itu gimana, Dok? Nah, kalau yang es krim sama manis-manis ini bikin berat badan anaknya berlebih. Oh, Jadi yang katanya berlebih bisa nanti sampai di atas 3,5, itu mungkin nanti lahirannya mungkin agak lebih susah Agak kalau besar, lewat Dok, ya. normal. Nah gitu Sobat RSMY, walaupun nanti mungkin kita ngidam ya rasanya ya pengen yang manis-manis, tapi harus diperhatikan juga jangan berlebihan ya, Dok, ya. Yang penting itu protein Protein. yang paling dibutuhkan untuk si janinnya. Oke, kalau bahas nutrisi kan banyak ya, Dok, ya, yang bagus buat ibu dan janin. Bahkan kita juga disarankan untuk minum vitamin ya, Dok, ya. Benar sekali, Dokter. Dan itu emang mempengaruhi kondisi ibu dan janin juga ya, Dok, ya. Iya. Seperti apa, Dok, biasanya, Dok, yang Yang vitamin paling ibu hamil, Dok? penting untuk trimester 1, sebenarnya bukan trimester 1 sih ya, Dok, ya. 3 bulan sebelum kita hamil. Oh, sebelum hamil juga Sebelum harus ya, hamil Dok, ya? itu sudah harus. Jadi untuk kehamilan yang sehat itu sudah direncanakan. Bukan yang tiba-tiba waktu test pack positif. Bukan. Jadi idealnya itu 3 bulan sebelum hamil itu kita sudah mengkonsumsi asam folat. Oh, asam folat. Ya, Oke. benar sekali. Jadi salah satu resiko pada janinnya kalau kekurangan asam folat itu bisa mengakibatkan kayak bibir sumbing. Oh, bibir sumbing. Ya, Dok, ya. Atau tempurung kepalanya itu nggak ada. Pernah lihat mungkin ya sobat-sobat semuanya, bayi-bayi yang tidak ada tempurung kepala. Nah, itu karena kekurangan asam folat. Jadi asam folat ini bukan dikonsumsi pada saat tahu hamil, tapi Sebelumnya 3 juga ya, bulan Dok, sebelum ya. hamil. Karena gini, Dok, kalau kita tahu hamil itu kan biasanya itu udah telat sebulan. Iya, Malah Dok. kadang test pack-nya itu telat sebulan, ditunggu 2 minggu dulu Iya, baru test bener. pack. Nah, itu udah telat untuk konsumsi asam folatnya. Oh. Nah, Dok, kalau selain kita dapat asam folat dari vitamin, mungkin dari makanan-makanan tertentu ada nggak, Dok, yang bagus buat ibu hamil? Kalau untuk asam folat itu bisa dari kacang-kacangan, Dokter. Oh, kacang-kacangan. Iya. Kacang padi ya, Dok, ya. Almond. Oh, almond Iya. ya, Dok. Walaupun agak mahal nggak apa-apa ya, Dok. Yang penting bagus buat janin ya, Dok, ya. Kacang-kacangan, kacang-kacang tanah itu juga bagus. Oke. Iya. Nah, jadi tadi kita udah bahas tanda-tandanya ada beberapa ya, Dok, ya. Nah, misalnya nih, Dok, kita ngerasain dalam fase kehamilan ada kayak pusing tadi, Dok, ya, atau tiba-tiba berat naik badan berlebih gitu. Nah, yang bisa kita lakukan gitu, Dok, untuk mencegah supaya tidak semakin parah itu gimana, Dok? Oke, yang pertama untuk pusing pertama ya, Dokter, ya. Itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Jadi
Kalau untuk pusing itu penyebabnya itu banyak sekali. Kalau untuk dalam kehamilan yang paling sering itu HB-nya rendah, kekurangan darah. Jadi pada ibu hamil ini itu paling rentan anemia atau HB rendah. Karena si janin itu butuh nutrisi yang lebih banyak lagi. Jadi diambil dari tubuh ibunya. Iya. Itu untuk zat besi dan kalsiumnya. Kalau untuk pusing berarti kemungkinan HB-nya rendah. HB-nya ya, Dok, ya? rendah. Nah, Atau itu seperti tadi yang harus diperiksa dulu. Harus HB diperiksa gitu ya, HB-nya Dok, dulu, ya? memastikan. Dan itu kemudian pada saat awal hamil itu ibu hamil itu emang cenderung terasa pusing karena pada saat awal hamil itu cairan tubuhnya itu meningkat. Karena mempersiapkan nutrisi buat si rahim dan janinnya. Jadi mungkin ibu-ibu yang pernah hamil atau sedang hamil sekarang pada saat awal-awal hamil itu waktu cek tensi itu mungkin cenderung rendah tensinya yang Iya, biasanya 120 ya Dok Iya. ya. Pada saat awal hamil dicek itu bisa 110, bisa 100 atau bisa sampai 90. Tapi itu normalnya ya, Dok, ya? Itu normalnya. Bukan penyakit ya, Dok? Bukan penyakit karena itu emang efek reaksi tubuh karena cairan tubuhnya meningkat tadi, jadi tensinya cenderung rendah. Tapi dengan syarat nadinya normal. Nadi normal oke. itu dari 60 sampai 100. Kita bisa cek sendiri ya, Cek Dok, ya, bisa. untuk nadinya ya, Dok, Atau ya? kalau ragu untuk ngeceknya bisa di fasilitas kesehatan kan bisa cek. Oke. Nah, jadi yang kita perhatikan juga selain kondisi apa yang kita rasakan, tapi apa yang tubuh kita juga perlukan gitu ya, Iya, Dok, ya. Makanya benar harus sekali. periksakan di lab juga ya, Dok, Iya. ya. Nah, ada beberapa orang nih, Dok, mungkin pada saat hamil bawaannya emang lemas, emang nggak mau ngapa-ngapain gitu. Apakah itu baik, Dok? Kan mager ya istilahnya, jadi malas gerak, pengennya karena hamil tidur-tiduran aja. Itu tuh boleh nggak sih, Dok, dalam Kalau hamil gitu? nggak ada larangan sih sebenarnya Nggak ada ya larangan. dokter ya. Nggak ada larangan. Jadi ini sebenarnya emang efek dari hormon dari tubuh seorang ibu hamil. Jadi ada yang hormonnya meningkat itu membuat si ibu hamilnya itu malas gerak atau mager tadi dok. Dan ada yang bikin ibu hamilnya itu gerah terus. Iya benar, gerah ya, Dok, ya, Iya. panas bawaannya ya, Dok, ya. Padahal lagi hujan lagi Iya. ini masih bawaannya gerah gitu. Itu emang dari efek efek hormon pada saat hamil. Jadi bapak-bapak jangan dimarahin ya ibu-ibunya yang malas-malasan di rumah. Justru bapak-bapaknya agak lebih berkorban gitu ya, Iya Dok, ya. benar, bapaknya yang bantu beres-beres rumah. Iya, oke. Bisa jadi kayak bawaan bayi gitu ya, Iya. Dok. Nah, Dokter Dika, jadi kan kita udah tahu nih beberapa tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan. Nah, cara kita untuk mencegah, Dok, supaya tidak terjadi kehamilan dengan resiko-resiko seperti tadi itu ada nggak, Dok? Gitu? Kalau tanda-tanda bahaya yang tadi salah satunya kan perdarahan ya. Iya. Untuk perdarahan itu kita pastikan dulu dari hasil USG bagaimana kondisi kehamilannya. Jika dari dokter menyatakan kehamilannya masih aman, sehat, berarti yang perlu ibu lakukan itu istirahat total di atas tempat tidur. Oh, nggak boleh kemana-mana nggak ya, boleh Dok, ya? turun dari tempat Kerja tidur, juga. nggak boleh. Karena semakin bergerak, resiko kegugurannya itu makin tinggi. Oh, oke. Itu untuk yang perdarahan tadi. Kemudian yang tensi tinggi. Nah, yang tensi tinggi itu salah satunya itu pada ibu-ibu hamil yang hamil anak pertama yang usianya terlalu muda atau usianya terlalu tua untuk hamil anak pertama, atau jarak kehamilan yang sebelumnya lebih dari 10 tahun. 10 tahun terlalu lama ya, Terlalu Dok? lama jaraknya itu meningkatkan resiko terhadap hipertensi dalam kehamilan. Seperti ada riwayat keluarganya juga yang dengan hipertensi. Nah, itu juga meningkatkan resiko. Nah, kemudian pada saat pemeriksaan trimester 1 itu kan tadi saya udah bilang ya dokter ya, kalau tensinya itu cenderung rendah. Iya. Nah, pada saat pemeriksaan trimester 1 pada pemeriksaan awal kehamilan di Vaskes, itu tensinya masih tinggi di atas 120. Itu kita udah harus waspada terhadap ibu hamilnya, udah mulai memberikan edukasi supaya
tensinya itu tidak terlalu tinggi pada saat akhir kehamilan. Berarti harus dilihat-lihat ya dok ya, selama Mm-mm. hamil harus rutin memeriksakan tensi kalau Iya. pada orang-orang yang udah ada resiko ya Kalau dok di ya. sini kan itu posyandunya jalan ya dokter ya. Insya Allah jalan tiap bulan, Dok. Alhamdulillah. Jadi itu untuk cek tensi itu kan bisa di posyandu. Jadi kalau udah ada tanda-tanda tensinya mulai naik itu mulai kita waspada dan periksa ke minimal ke puskesmas. Nah kalau untuk yang tadi muntah-muntah atau mual berlebihan itu dok, ada tips untuk mengurangi atau makanan yang kita pilih nggak dok? Kalau untuk muntah-muntah yang berlebihan pada saat awal hamil itu kalau ibu-ibu minta mualnya hilang 100% mungkin saya nggak bisa memberikan saran ya Bu ya. Tapi kalau untuk mengurangi muntah, mengurangi mual itu bisa dengan cara makan sedikit-sedikit tapi sering. Sedikit-sedikit tapi sering. Iya, jadi tiap 2 jam itu perutnya diisi. Nah, untuk isinya ini kadang ibu hamilnya bilang nggak bisa makan nasi dok. Iya. Kalau tiap lihat nasi muntah, Mual, iya, mual. Nggak harus nasi karena kita kaya akan sumber daya alam. Nggak harus nasi untuk karbohidrat, itu bisa dari jagung, bisa dari kentang, bisa dari ubi, bisa macam-macam. Variasikan gitu ya, Ya, dok ya. variasikan, cari apapun yang bisa dimakan dan diutamakan yang lunak-lunak dulu. Yang lunak. Ya, Oke. karena yang lunak itu lebih mudah dicerna oleh tubuh, jadi kerja lambungnya juga nggak terlalu berat. Oke. Kalau dalam keadaan mual tadi ada yang harus kita hindari dok? Kalau untuk keadaan mual itu yang dihindari itu yang pedas. Yang pedes. Oke. Mungkin untuk ibu hamil yang sebelumnya suka yang pedas-pedas ya, itu mungkin ditahan-tahan dulu karena penyebab dari mual muntah ini itu tadi karena asam lambung. Oh. Jadi kalau hal-hal yang membuat asam lambungnya meningkat itu membuat mual Mual, muntahnya. ya, dok, Jadi tiap 2 jam diisi perutnya. Hindari yang bergas-gas, hindari yang pedas-pedas itu tadi. Oke dok. Tadi kan kita bahasnya tentang menghindari tanda bahaya saat hamil gitu ya dok ya. Kalau untuk aktivitas nih dok, ada nggak dok aktivitas khusus yang bisa mengurangi resiko kita mengalami bahaya pada saat hamil gitu dok? Kalau untuk aktivitas khusus, kalau untuk yang pasien perdarahan tadi itu emang bed rest, Oh, bed rest istirahat aja ya, Dok, total, ya? emang nggak boleh jalan, nggak boleh aktivitas berat lainnya. Tapi kalau untuk pada kehamilan normal yang tanpa ada keluhan itu jalan itu nggak ada larangan. Oh jalan ya dok. Malah dianjurkan jalan santai, bukan lari ya Bu ya. Jalan ya, Dok, santai, ya. iya. Kalau yang senam yoga, Senam yoga ibu senam hamil ya, itu tuh boleh boleh, dilakukan. Supaya mempersiapkan untuk persalinannya nanti bisa, dan untuk ketahanan tubuh ibunya juga bisa. Oke. Nah dok, kalau kita sedang hamil, kita kan pengen kehamilan kita kan sehat ya dok ya. Mungkin dari dokter Dika ada nggak sih tips dan trik untuk menjaga kehamilan kita tetap sehat dan terhindar dari bahaya-bahaya kehamilan yang tadi gitu dok? Itu tadi yang pertama, nutrisi, vitamin. Jadi sebelum hamil kita sudah mempersiapkan kondisi tubuh kita yang sehat. Jadi minum asam folat, misalnya ada yang resiko penyakit-penyakit lain itu distabilkan dulu, misalnya tensi tinggi atau sakit gula itu distabilkan dulu sebelum mempersiapkan hamil. Kemudian selama kehamilan itu makan nutrisi tinggi. Nutrisi tinggi protein tadi ya dok ya. Tinggi protein, karbohidrat, sayur, buah itu semua dimakan. Jangan lebih fokus ke makanan-makanan siap saji. Oke. Nyemil-nyemil itu nggak usah dulu itu ya jangan dok dulu. ya. Lebih ke ini makanan yang tinggi nutrisi. Kemudian vitamin itu yang paling penting itu tablet tambah darah sama kalsium. Oh, tablet tambah darah sama kalsium. Nah, untuk konsumsi tablet tambah darah sama kalsium itu nggak boleh barengan ya dokter ya. Oh, maksudnya Nggak gimana boleh. dok? Jadi untuk konsumsi, karena si kalsium itu menghambat penyerapan dari zat besi. Oh, jadi dijarakkan gitu ya, Dijarakan dok, ya? atau dipisahkan. Jadi tablet tambah darahnya malam mau tidur, kalsiumnya pagi
Oh begitu dok. Mm. Jadi biar sama-sama diserap dengan maksimal ya Ya, dok ya. benar sekali. Dan untuk tablet tambah darah itu ibu hamil paling sering keluhannya itu mual setelah minum tablet tambah darah. Wah. Jadi setelah untuk tablet tambah darah itu biasanya saya menganjurkannya itu ditunda dulu sampai trimester kedua awal. Tablet tambah darahnya trimester kedua awal, tapi yang asam folat tetap dari awal. Asam folat 3 dari bulan 3 bulan sebelum hamil. hamil dilanjutkan dengan kalsium tadi. Oke. Ada lagi mungkin dokter Kemudian Dika? olahraga ringan tadi, Jalan jalan ya, Dok, santai. ya. Kemudian pada saat trimester 3, pada saat usia kehamilan 37 minggu itu mulai persiapan untuk persalinannya. Persiapan persalinan normal itu bisa kita lakukan dengan senam ibu hamil, yoga, kemudian jalan, Jalan ya, Dok. naik turun tangga, jalan jongkok, atau salah satunya bisa pijat perineum. Pijat perineum ya dok. Untuk supaya ibu-ibu yang hamil anak pertama itu biasanya otot-otot dasar panggungnya itu kaku. Jadi dilakukan pijat perineum itu supaya dia robekannya nggak terlalu besar. Nah untuk pijat perineum ini dok, kita bisa dapatkannya di mana dok? Kalau untuk pijat perineum itu bisa dilakukan sama suami. Oh mungkin bisa kita share nanti ya Iya, dok ya. bisa dokter. Jadi caranya nanti ada. Jadi saya biasanya menganjurkan itu suami, karena kalau pergi ke bidan itu lumayan susah ya kalau hanya untuk pijat perineum, karena dia harus rutin kita lakukan. Oke, berarti selain ada beberapa contoh pijat-pijat yang penting untuk ibu hamil, ada juga dok saya baca relaksasi gitu ya dok ya, teknik Iya, relaksasi gitu ya dok. relaksasi, Ya? Itu tuh kalau memang Sobat RSMY pengen mengetahui lebih jauh tentang pijat perineum, relaksasi ataupun persiapan-persiapan untuk kelahiran lainnya, kita akan memberikan info-info nantinya di RSMY ya dok ya. Iya. Nanti bertemu juga dengan dokter Dika juga, itu akan dijelaskan edukasi-edukasi terkait trik-trik yang bagus dalam menjaga kehamilan yang sehat supaya persalinannya juga lancar gitu ya dok ya. Iya, dokter. Mungkin ada lagi dok dari dokter Dika? Dokter Dika? Oke, itu aja cukup. Yang penting jangan malas untuk memeriksakan kesehatan kehamilannya. Minimal 6 kali, kalau lebih Minimal 6 banyak kali. lebih bagus ya dok Iya, ya. kalau bisa setiap bulan itu minimal ke posyandu. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Dokter Dika atas info-info yang sangat bermanfaat. Dan kepada Sobat RSMY, jika masih ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin mendapatkan info lebih banyak tentang seputar yang lainnya, boleh dengan komentar di channel YouTube kami ataupun di sosmed kami yang lainnya. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan podcast selanjutnya. Nah, sebelumnya kami mohon maaf atas ada kekurangan ataupun kekilafan. Saya undur diri dulu bersama Dokter Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pelayanan yang cepat, ramah dan melayani.